Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Kimia Lingkungan yang beranggotakan saya sendiri, Khairia Afia, yang kedua, Sifa Anissa Antari, dan yang ketiga yaitu Nada Nadiatun Nadwa akan menjelaskan materi tentang pengaruh sifat penting air terhadap transport yang terjadi dalam siklus hidrologi yang dibimbing oleh Ibu Sufia Rahmawati. Materi pertama akan dijelaskan oleh Nada. Untuk menjelaskan siklus hidrologi itu sendiri, sebelumnya kita akan kembali ke materi hidrosfer. Kata hidrosfer berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yakni hydro yang berarti air dan sfera yang berarti lapisan. Jadi, hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi, baik itu berbentuk cair, padat, maupun berbentuk gas atau uap. Air yang berbentuk cair adalah air yang sering kita lihat yang merupakan tubuh dari permukaan bumi seperti air laut, air sungai, danau, dan lain-lain. Untuk air yang berbentuk padat adalah air yang membeku seperti es dan juga gletser. Kemudian ada air yang berbentuk gas adalah air yang mengalami penguapan. Uap air ini berasal dari tubuh air dan juga tumbuh-tumbuhan yang nantinya akan menjadi bibit terbentuknya awan. Next. Next, Fit. Nah, komposisi kimia air itu terdiri dari hidrogen dan oksigen. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut, sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan air es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di sungai, air sumur yang merupakan air tanah, dan lain sebagainya. Next. Nah, manusia ini menggunakan air untuk berbagai macam kebutuhan. Misalnya yang pertama mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air atau yang biasa disebut dengan siklus hidrologi. Next. Nah, siklus hidrologi itu sendiri adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transparasi. Hidrologi sendiri adalah bidang ilmu yang berkaitan dengan siklus air, asal, distribusi, dan sifat air. Selanjutnya akan kami jelaskan mengenai siklus atau proses hidrologi itu sendiri. Dari proses ini dapat kita lihat tubuh bumi atau air laut akan mengalami penguapan ke arah atmosfer sebagai akibat dari penyinaran sinar matahari. Uap air pada ketinggian tertentu akan mengalami kondensasi dan akhirnya membentuk awan. Selanjutnya, awan yang terdorong oleh angin akan menjadi awan dan menyebabkan terjadinya hujan. Hujan yang jatuh ke permukaan bumi sebagian akan mengalir dan sebagian lagi akan meresap ke tanah dan menjadi air tanah yang biasa kita konsumsi. Aliran permukaan bumi atau runoff yang tinggi ke tempat yang rendah selanjutnya akan kembali ke laut. Sedangkan air tanah akan mengalir secara perlahan-lahan dalam lapisan batu pasir. Proses sirkulasi air ini kemudian akan terjadi secara berulang-ulang. Next.
Selanjutnya, Unsur-unsur materi akan dibacakan oleh Siva. unsur-unsur hidrologi. Next. Satu, evaporasi, yaitu penguapan benda-benda dan merupakan proses perubahan wujud air menjadi gas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses evaporasi. Yang pertama adalah proses meteorologi, misalnya seperti suhu air, suhu udara, kelembapan, kecepatan angin, tekanan udara, dan sinar matahari. Faktor yang kedua adalah banyaknya air, misalnya penguapan dan permukaan tanah yang cenderung jenuh. Air akan berbeda dengan permukaan tanah yang tak jenuh. Unsur kedua adalah transpirasi, yaitu proses pelepasan uap air dari tumbuhan melalui stomata atau mulut daun. Terdapatnya beberapa faktor yang mempengaruhi transpirasi, antara lain yang pertama adalah faktor meteorologi, yang misalnya sinar matahari, karena transpirasi berlangsung pada siang hari. Kemudian, faktor kedua adalah jenis tumbuhan, berhubungan dengan ukuran stomata dan kandungan air yang diperlukan oleh jenis tanaman. Yang ketiga adalah evapotranspirasi, yaitu proses gabungan antara evaporasi dan transpirasi. Yang keempat adalah kondensasi, yaitu proses perubahan wujud uap air menjadi air akibat pendinginan. Next. Yang kelima adalah adveksi, yaitu transportasi air pada gerakan horizontal seperti transportasi panas dan uap air dari satu lokasi ke lokasi lain oleh gerakan udara mendatar. Yang keenam adalah presipitasi, yaitu segala bentuk curahan atau hujan dari atmosfer ke bumi meliputi hujan air, es, atau salju. Yang ketujuh adalah runoff atau aliran air di permukaan tanah melalui sungai dan anak sungai. Yang ke-8 adalah infiltrasi, perembesan atau pergerakan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Next. Yang ke-9 yaitu sublimasi, merupakan perubahan wujud dari gas menjadi bentuk padat, contohnya seperti perubahan uap air menjadi salju. Yang ke-10 adalah angin, suatu kekuatan yang menentukan temperatur udara dan kondisi uap air di suatu tempat. Yang ke-11 yaitu awan, yang merupakan kumpulan titik air atau es yang jumlahnya banyak dan merupakan bagian dari inti kondensasi. Yang ke-12 adalah air tanah, air yang bergerak dalam tanah yang terdapat pada lapisan batu pasir yang disebut akifer. Yang ke-13 yaitu adalah tubuh air yang merupakan bagian rendah di permukaan bumi yang menampung air. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang bisa kita lihat, terdapat jenis-jenis siklus hidrologi, di antaranya siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Yang pertama yaitu siklus pendek. Siklus hidrologi jangka pendek dari pemanasan air laut oleh sinar matahari yang kemudian berlanjut dengan terjadinya penguapan di atas permukaan air laut. Uap air yang naik di atas permukaan air laut pada ketinggian tertentu mengalami kondensasi yang kemudian membentuk awan dan berakibat hujan yang jatuh ke laut. Biasanya, siklus semacam ini terjadi di laut terbuka yang kondisinya tidak berada di dekat pulau-pulau. Selanjutnya, siklus sedang. Uap air yang berasal dari tubuh air serta tanah dan pohon sebagai akibat penyinaran matahari pada ketinggian tertentu
akan mengalami kondisi yang selanjutnya akan membentuk awan yang terdorong ke daratan oleh angin ke arah darat. Di atas daratan awan tersebut, sebagian mengalir sebagai runoff di atas permukaan tanah. Dan yang terakhir yaitu siklus panjang. Uap air pada ketinggian tertentu membentuk awan. Awan tersebut terdorong angin dan pada pegunungan yang tinggi, hujan jatuh sebagai salju. Di daerah pegunungan tinggi atau daerah kutub, salju yang jatuh berubah menjadi es atau gletser. Gletser bergerak secara perlahan-lahan pada lereng pegunungan dan pada bagian rendah tertentu, gletser kemudian mencair. Airnya akan mengalir ke sungai dan selanjutnya kembali ke laut. Siklus hidrologi yang tadi biasanya terjadi di wilayah kutub, pegunungan yang bersalju. Dari materi tadi didapatkan kesimpulan yaitu jenis hidrosfer terdiri dari beberapa lapisan, di antaranya lapisan air laut, air sungai, dan air danau. Komposisi kimia air terdiri dari 2 unsur, yaitu hidrogen dan oksigen. Jumlah air di bumi 97,5% air laut, 1,75% berbentuk es, 0,73% sebagian air tawar, yang terdiri dari air sungai, laut, danau, dan sebagiannya. Air danau ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mandi, mencuci, makan, dan masih banyak lagi. Dan 0,001% berbentuk uap air di udara. Siklus hidrologi adalah proses siklus air yang dimulai dari tubuh air ke atmosfer, kemudian ke tanah, dan kembali lagi ke atmosfer secara berulang. Unsur-unsur siklus hidrologi diantaranya yaitu 1. Evaporasi, 2. Transpirasi, 3. Evapotranspirasi, 4. Kondensasi, 5. Adveksi, 6. Presipitasi, 7. Runoff, 8. Infiltrasi, 9. Sublimasi, 10. Angin, 11. Awan, 12 air tanah, dan 13 tubuh air. Dan yang terakhir yaitu macam-macam siklus hidrologi. Siklus hidrologi terdiri dari siklus pendek yang biasanya terjadi di lautan terbuka dan jauh dari pulau. Yang kedua, siklus sedang yang terjadi di wilayah daratan dekat dengan laut. Dan yang terakhir yaitu siklus panjang yang terjadi di wilayah kutub dan pegunungan yang bersalju. Sekian materi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.